sekarang kita akan membedah lebih jauh buku karya seorang Satrio Aris Munandar berjudul Perilaku Korupsi Elit Politik di Indonesia. Kita akan meluncing buku kedua yang ditulis oleh Satrio Aris Munandar, judulnya Perilaku Korupsi Elit Politik di Indonesia. Kita semua tahu Satrio adalah seorang aktivis, banyak menulis, dan yang salah satu prestasinya adalah pendiri AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Satrio, pertama kami ingin mengucapkan selamat atas penerbitan bukunya. Ini buku menarik, judulnya tentang korupsi. Mengapa Anda mengambil tema korupsi, dan di bagian di sini juga dijelaskan ada perspektif strategi kebudayaan. Biasanya kan korupsi itu dipakai dengan cara pendekatan hukum, ini kok pendekatan kebudayaan. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya terima kasih kepada Pak Denny YA dan Satu Pena yang telah memberi forum untuk acara ini dan juga penerbitan buku ini. Latar belakangnya begini, pada waktu buku ini dibikin berdasarkan disertasi. Jadi pada 2014 saya membuat disertasi di Filsafat UI mengenai tema ini. Nah, kenapa saya milih korupsi? Karena pada waktu itu saya kan backgroundnya wartawan. Jadi saya melihat dari liputan-liputan segala macam di media segala macam, korupsi ini adalah satu masalah yang sangat serius. Bangsa ini bisa tenggelam gara-gara korupsi, dan sudah banyak contoh bangsa-bangsa yang hancur karena korupsi. Nah, ini soal serius. Nah, kalau saya kebetulan saya ambil S3 Filsafat, saya berpikir saya juga bisa mengambil tema-tema yang terlalu rumit, abstrak gitu. Tapi karena saya orang wartawan, biasa berhubungan dengan hal yang praktis, saya ingin disertasi yang sifatnya lebih membumi, lebih berakar pada persoalan-persoalan yang aktual di masyarakat, yaitu persoalan korupsi. Ya nah itu disertasi dibikin pada tahun 2014, nah tahu 2014 masih banyak sekali kasus korupsi di partai politik segala macam. Jadi elit politik ini termasuk salah satu pelaku korupsi yang cukup besar kan gitu kan. Jadi saya melihat bahwa saya mau membuat satu disertasi, tapi sebisa mungkin kalau bisa menyangkut hal yang sifatnya aktual, masalah yang nyata, kontekstual ada di masyarakat. Jadi bukan terlalu abstrak mengawang-awang filosofis yang terlalu itu. Saya ingin, makanya saya ambil judul yang temanya soal korupsi kan gitu. Maka ini ketemu perilaku korupsi elit politik di Indonesia ini. Gitu. Nah, kenapa? Nah, kemudian gini, nah ini kenapa kok bukan pendekatan hukum segala macam? Justru disitulah saya melihatnya jadi gini. Masalah korupsi tidak bisa dipecahkan semata-mata dengan pendekatan hukum. Misalnya, kita tingkatkan hukumannya, kalau bisa hukuman mati, hukuman apapun, tidak akan bisa selesai. Kenapa? Karena korupsi itu memang sudah memudaya. Jadi Bung Hatta kan mengatakan, ini yang paling ucapan Bung Hatta yang terkenal, bahwa korupsi itu sudah memudaya, sudah bagian dari budaya kita kan gitu-gitu. Apa contohnya? Kenapa saya bilang begitu? Ambil contoh. Kita jangan ngomong definisi budaya, ini nggak akan, itu ada ratusan definisi budaya nggak akan selesai. Tapi sesuatu dianggap menjadi budaya kalau itu sudah kita terima dalam kehidupan sehari sebagai hal yang biasa. Contoh, melanggar lalu lintas. Terus ketika ada polisi, terus udahlah Pak, damai aja lah, ini ada 50.000 lah berapa. Nah, jadi itu inisiatif untuk memberikan suap itu, dalam hal ini kan korupsi itu bukan, kadang-kadang polisinya belum minta loh, tapi kita sendiri inisiatif mendahului misalnya gitu kan. Nah itu kan artinya kan kita sudah menerapkan budaya suap tanpa diminta. Jadi jangan bilang, oh ini suap itu, korupsi itu pemerintah apa segala macam, oligarki, rezim. Enggak, masyarakat juga melakukannya gitu, bahkan inisiatif sendiri gitu. Contoh lain lagi, mohon maaf, saya jadi mengambil contoh yang ini hal yang sederhana. Ada seseorang bekerja di sebuah lembaga departemen yang basah lah gitu kan gitu. Dia bekerja sudah 1 tahun, 2 tahun di sana, tapi hidupnya tetap sederhana,
penghasilannya begitu-begitu aja. Orang bilang nggak pernah kaya, miskin aja kan gitu. Nah di departemen lembaga yang sama ada orang lain yang masuk baru bekerja 3 bulan sudah kaya raya, dapat apa komisi apa segala macam gitu. Nah pertanyaannya kemudian, apa komentar orang terhadap orang yang pertama tadi yang sudah bekerja bertahun-tahun tapi hidupnya tetap sederhana? Apakah akan dipuji? Wah hebat ya dia ya, orangnya tahan iman, dia bisa hidup sederhana, tidak tergoda oleh godaan materi segala macam. Apakah akan omongan kayak begitu? Tidak. Omongan yang biasanya keluar lagi nih, goblok banget ya dia, udah berapa tahun masih gitu-gitu aja. Lah itu baru kerja 3 bulan udah punya Mercy, udah begitu. Nah, jadi apa? Ini contoh lagi, pandangan masyarakat sendiri sudah memberi penghargaan kepada orang yang koruptif gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk pakai macam-macam. Lah masyarakat menerima kok. Oke mungkin secara hukum ditolak. Kalau ditanya apakah setuju Anda dukung korupsi? Oh pasti tidak, saya anti korupsi. Tapi dalam perilaku sehari-hari dia memperlakukan orang yang korupsi sebagai hal yang memang wajar, malah dipuji kan gitu. Nah itulah di situ letak beratnya masalah korupsi itu. Jadi bukan masalahnya bukan kita menambah hukuman, bukan. Itu sudah menjadi bagian dari hidup kita dan sudah diterima walaupun mungkin tidak secara formal diakui, kita diterima. Nah ini makanya saya merasa ini kayaknya makanya perlu nih bikin ini, dan bukan pendekatan hukum, pendekatan budaya, makanya perspektif strategi kebudayaan. Walaupun ada teman-teman dari karangan filsafat yang suka ini apa nih sih strategi kebudayaan lagi ini apa namanya narasi besar strategi budaya gitu. Tapi memang saya lihat bahwa budaya itu hanya bisa dilawan dengan budaya juga. Korupsi sudah budaya, untuk melawannya bagaimana? Dengan budaya juga untuk melawan budaya itu. Jadi budaya itu bisa dibentuk. Jadi manusia menciptakan budaya, tetapi manusia juga diciptakan oleh budaya. Nah di sini letak dinamika begitu kan gitu. Ini menarik ya gitu. Oke silakan. Ini sebagai pengantar dulu. Terima kasih. Oke Satrio. Ini di bab 5 ada yang menarik ya, mungkin teman-teman belum membacanya. Ini ada tulisan tentang bab yang dibahas khusus tentang budaya malu, budaya kebersalaan dan tanggung jawab sosial. Ini menarik karena tahun 80-an kita tahu Gunnar Myrdal menempatkan Indonesia dengan etika yang lunak sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan akibatnya juga tidak terlalu punya rasa malu jika melakukan satu kesalahan. Mungkin bisa dijelaskan ini soal bab 5 ini, Satrio. Ya gini, kalau kita bicara mengenai elit politik ini kan orang-orang top ya. Elit politik itu memiliki tanggung jawab sosial. Apa yang maksud tanggung jawab sosial? Artinya segala macam perilaku elit politik dia harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kepada orang lain, kepada warga negara, kepada masyarakat segala macam. Nah, tapi bagaimana ya kita mengukur tanggung jawab sosial tersebut gitu. Di sini ada 2 budaya yang sebetulnya universal. Universal dalam arti bahwa ini ada di semua bangsa di dunia ada budaya ini. Yang pertama namanya budaya malu, shame culture. Yang kedua budaya kebersalahan, ini terjemahan saya sendiri, guilt culture. Apa itu budaya malu, budaya kebersalahan? Kalau pakai pendekatan psikologi, ini adalah jenis budaya yang berkaitan dengan emosi-emosi moral. Saya misalnya gini, saya merasa malu kalau ketahuan bahwa saya misalnya nyolong, atau saya ketahuan saya selingkuh. Nah sesuatu yang gitu. Atau saya merasa bersalah karena saya telah korupsi. Saya merasa bersalah karena saya telah mencuri uang orang lain gitu. Jadi ini hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan emosi-emosi moral. Ada budaya malu, ada budaya. Nah ini juga di negara-negara Asia
seperti kayak Cina, Indonesia, Korea, Jepang gitu. Itu yang lebih menonjol biasanya adalah budaya malu. Shame culture, budaya malu. Budaya malu ini biasanya ada di budaya-budaya yang rasa kolektivisnya kuat. Ya, kolektivis. Nah, sedangkan kalau budaya yang namanya kebersalahan, guilt culture, itu biasanya lebih menonjol di negara kayak di Eropa dan di Amerika Utara. Ini biasanya, nah ini juga ini, ada di budaya-budaya yang lebih menonjolkan individualitas, bukan kolektivitas, individu, ini saya, nah kan itu individu gitu. Ini saya katakan bukan dengan maksud untuk mengatakan bahwa budaya yang ini lebih tinggi dari yang lain, enggak, ini memang hanya, ya pokoknya ada dua macam budaya gitu. Sebenarnya di dua budaya itu selalu ada, walaupun mungkin dengan kadar yang berbeda-beda. Nah bedanya apa kalau bedanya budaya malu sama budaya itu gitu. Kalau budaya malu itu biasanya lebih berkaitan dengan faktor eksternal. Bagaimana pandangan orang terhadap saya? Kalau saya korupsi dan orang tahu saya korupsi, maka orang akan bicara jelek tentang saya, jelek tentang keluarga saya segala macam gitu. Lalu saya merasa bahwa ego saya, nilai saya, martabat saya jatuh karena dibilang jelek oleh orang lain. Nah itu, oleh karena itu maka saya harus memperbaiki itu dengan cara-cara lain. Kalau di negara-negara yang tadi bilang sebut kayak yang keras ya, kayak Jepang segala macam, Korea segala macam, kayak Jepang. Kalau perlu dia bersedia harakiri dengan samurainya untuk mengatasi, menghilangkan rasa malunya itu. Dia merasa udah jatuh martabatnya, hanya bisa diobati dengan cara harakiri. Atau kalau dalam bentuk yang sederhana, saya hanya mengundurkan diri, nah itu kecil. Tapi kalau sampai yang tingkat yang paling itu harakiri. Jadi harakiri itu bukan sesuatu yang namanya bunuh diri, bukan. Itu adalah tindakan untuk memulihkan harga diri. Gitu. Itu di negara-negara kayak gitu. Nah, sekarang kita balik ke di negara yang guilt culture, jadi di budaya kebersalahan. Nah, kalau budaya kebersalahan, rasa bersalah, rasa bahwa dia tuh sudah egonya, martabatnya turun, itu tidak harus tergantung pada ketahuan apa tidak ketahuan. Saya korupsi. Tidak ada yang tahu saya korupsi, tapi saya tahu bahwa saya ini koruptor besar, walaupun orang nggak ada yang tahu. Tetapi ada rasa bersalah dalam diri saya. Walaupun semua orang memuji saya, wah Pak Satrio kamu orang hebat, kamu orang gini. Tapi saya dalam hati saya bilang, enggak, saya bukan orang hebat. Saya ini orang durjana, saya ini orang bangsat, karena saya ini adalah koruptor gitu. Ada rasa bersalah dalam diri saya gitu. Untuk bisa mengatasi rasa guilt-nya itu, kebersalahannya itu, saya harus melakukan tindakan-tindakan korektif. Apa tindakan korektif itu? Misalnya pertama, saya mengakui kepada publik bahwa mohon maaf, Anda memuji-muji saya tapi Anda salah. Saya ini sebetulnya koruptor, nggak pantas dipuji. Nah, saya mengakui bahwa saya seorang koruptor. Kemudian saya mengembalikan uang yang saya ambil dengan cara mencuri, saya kembali kepada negara. Saya kembalikan uang hasil korupsi saya segala macam. Jadi untuk memulihkan harga diri, martabat saya melakukan tindakan-tindakan korektif itu. Kalau saya belum melakukan itu, saya akan tetap merasa sebagai orang yang tidak bermartabat, hina, rendah segala macam. Walaupun seluruh dunia memuji saya, tapi saya merasa saya ini nggak ada apa-apanya. Saya ini bangsat, makhluk paling rendah di dunia gitu. Nah ini beda antara shame culture sama guilt culture. Jadi kalau di guilt culture itu memang di negara yang biasanya lebih individualis ya. Sedangkan di shame culture lebih di negara-negara yang rasa kolektivisnya lebih kuat. Tapi dua-duanya ini ada di mana-mana walaupun dalam generasi yang berbeda, dan kita bisa memanfaatkan ini untuk bagaimana kita bisa meredam perilaku korupsi di Indonesia. Karena kalau kita sering lihat ya, itu udah nggak ada shame culture. KPK, ketangkap oleh KPK pakai baju oranye, difoto oleh wartawan, senyum-senyum, cengar-cengir, nggak ada, malu apa, dia malah cengar-cengir, bangga loh, kok malah bangga gitu. Dan lebih ya kalau dari segi budaya juga, dan masyarakat juga tidak memberi sanksi sosial.
ada seorang yang sudah dinyatakan sebagai terpidana koruptor, kemudian bebas ya kan. Kemudian diundang di acara kawinan. Di acara kawinan apa? Bapak ini yang koruptor itu silakan maju ke depan untuk berfoto dengan mempelai. Hah? Berfoto dengan mempelai? Koruptor gitu. Dan yang mengundang tidak merasa malu berfoto dengan koruptor, kedua mempelai. Gimana coba? Nah itu makanya tidak ada sanksi sosial. Jadi kita ngomong mengenai menghukum koruptor selama tidak ada sanksi sosial gitu, jadi gitu. Jadi ya itu makanya saya bilang ini komplikatif ya, korupsi itu sebetulnya sangat rumit ya, maksudnya banyak sekali nuansa-nuansa halus yang sering nggak disadari. Bahwa kita semua berpartisipasi dalam budaya korupsi itu kan gitu. Itulah sebabnya kenapa korupsi sulit diberantas. Karena kita semua sebetulnya mendukung korupsi gitu. Ini yang titik berat masalahnya gitu. Itu. Oke, terima kasih Satrio. Mudah-mudahan dalam waktu tak lama lagi kita akan mendengarkan satu pernyataan dari koruptor misalnya yang menyatakan dirinya mengaku bersalah, meminta maaf kepada publik dan mengembalikan kekayaannya kepada rakyat. Betul, pekerjaan berat, bukan pekerjaan mudah tentunya, dan bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi tentunya kita semua, karena kalau tidak seperti itu akan menjadi korupsi, akan menjadi semacam pemakluman begitu ya, budaya pemakluman lama-kelamaan. Luar biasa bukunya, semoga bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Baik. Satrio ya. Apakah buku ini menawarkan agenda masa depan supaya tingkat korupsi di Indonesia tidak lagi tinggi? Kita tahu dalam puluhan tahun terakhir ini Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, dan itu berdasarkan survei dari beberapa lembaga internasional. Silakan. Buku ini menawarkan suatu metode atau cara pandang pendekatan yang bisa dipakai untuk melawan korupsi. Tetapi tentunya tidak teknis, karena tujuan buku ini kita dibikin karena teknis itu harus dirumuskan dalam bentuk strategi, kan masih master plan besar. Itu bagaimana dirumuskan dalam tindakan-tindakan, program-program untuk mengatasi korupsi. Nah sekarang tinggal bagaimana semua pihak, semua stakeholder ya kan merancang program-program yang dengan pendekatan sudut pandang budaya ini bisa mengcounter budaya korupsi. Jadi merancang strategi budaya untuk melawan korupsi. Budaya korupsi dilawan dengan budaya anti korupsi. Nah itu yang PR kita. Dan saya pikir itu bisa dirumuskan dalam program yang lebih terinci dan konkret kan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Satrio. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, oke.